كانت فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغل من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawaman mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, serta dari kenikmatan-kenikmatan tersebut pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, serta melanjutkan daripada agenda belajar ataupun daurah kita yang terakhir di minggu keempat di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita baca dan kita pelajari insya Allah bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bu, kira-kira masih semangat kan? Hah? Ini sekarang puasa yang keberapa ya? Puasa yang ke-23, malam ke-24. Ya alhamdulillah. Kemarin
2 minggu yang lalu mungkin puasanya masih puasa ya, hitungan belasan, sekarang udah 20. Artinya udah tinggal beberapa hari lagi ya. Udah tinggal beberapa hari lagi habis. Jadi di sisa hari-hari ya, daripada bulan Ramadan ini ya, kita luangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya di 10 malam terakhir, kata para ulama, itu ada satu malam yang mana kalau seandainya orang tersebut beribadah di malam tersebut, orang tersebut pahalanya itu lebih baik berlipat ganda daripada orang-orang yang beribadah di malam-malam lainnya, yaitu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ada suatu pernyataan daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan bahwasannya kalau seandainya itu Ramadan dimulai hari Ahad ataupun hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuhnya pada malam 29 Ramadan. Tapi kalau seandainya puasa mulainya itu pada hari Senin, hari pertama puasa, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 21 Ramadan. Kalau seandainya awal puasa mulainya hari Selasa ataupun hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya pada malam 27 Ramadan. Kalau seandainya mulai puasa pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25 Ramadan. Aneh mau tanya, awal puasa kita hari apa? Hari Sabtu. Kita baca yang terakhir. Kalau seandainya awal puasanya itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Kapan malam 23, Bu? Semalam. Kira-kira malam 23 pada ngapain? Pada masak-masak apa pada sibuk ke bazar, Bu? Hah? Sibuk shopping. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Ini hanya sekedar prediksi dari ulama Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun malam Lailatul Qadar enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja malam Lailatul Qadar itu di awal puasa bisa, di pertengahan puasa bisa, ataupun di akhir puasa juga bisa. Jadi 7 hari lagi kita menuju garis finish, ya, menuju garis finish. Dan ini daurah mungkin gak lama-lama. Aneh hanya sekedar kasih satu hadiah, Bu. Hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu amalan yang mana amalan tersebut senantiasa dijaga dan diamalkan oleh para salafun salihnya kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengajarkan kepada pamannya Nabi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abbas, Ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisalin idza anta fa'alta dhalika ghafarallahu laka dhanbak awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu.
kalau seandainya engkau mengamalkan satu pekerjaan yang saya ajarkan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau yang dibuat secara terang-terangan ataupun dosa yang dibuat secara ngumpet-ngumpet, ya. Siang-siang naik motor jalan-jalan, nggak taunya mampir ke warteg. Ya nggak, pulang pura-pura lemes, bibir dilap-lap, kelihatan pucet, padahal udah 2 piring tadi, kan kayak gitu. Itu dosa, Bu. Makanya hati-hati itu. Bagi orang-orang yang punya usaha kuliner, mau dia jual es, mau jual makanan apapun, jangan jualnya siang-siang. Jualnya itu ntar sore, karena niatnya itu untuk buka puasa. Tapi kalau antum jualnya siang-siang, itu dosa. Setiap suapan yang dimakan oleh orang yang nggak puasa pada hari itu, antum nanggung dosanya. Bener antum puasa, kan kayak gitu. Bener antum puasa, iya. Tapi puasanya antum ya nggak ada pahalanya, habis kesedot, kan kayak gitu. Kita teruskan. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dosa yang kecil, mau dosa yang besar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih amalan tersebut? Antusalli 4 rakaat, taqra fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab wa suratan. Engkau sholat sebanyak 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab wa suratan, dan baca di setiap rakaatnya itu baca suratul Fatihah, kemudian baca surah. Surahnya bebas, mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Kemudian setelah itu faida faragta minal qira'a fi awwali rakaatin qulta wa anta qa'imun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau udah selesai baca Fatihahnya udah selesai, kemudian juga baca surahnya juga udah selesai, kemudian kita bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa? Sebanyak 15 kali. Setelah kapan? Setelah baca suratul Fatihah dan baca surat. Kemudian setelah itu ruku, ya. Kemudian setelah itu ruku. Kemudian yang dibaca adalah bacaan seperti biasanya. Bacaan pas lagi ruku, bacaannya gimana? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Baca 3 kali, setelah itu baca lagi, tasbihnya baca lagi. Baca sebanyak berapa kali? 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 10 kali. Kemudian nanti di i'tidal begitu juga. Baca bacaan i'tidal. Setelah itu tasbih lagi sebanyak berapa? 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu sujud. Baca seperti bacaan sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu tasbih lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Baca bacaan biasanya, setelah itu disambung dengan bacaan tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu apa? Sujud lagi yang terakhir. Baca lagi bacaan biasanya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dalam 1 rakaat itu jumlah tasbihnya sebanyak 75. Jadi sebanyak 75. Kalau seandainya dikerjakan 4 rakaat, maka jumlah bilangan tasbihnya sebanyak 300. Dikerjakan 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usolli sunnat tasbih rakaataini adaan lillahi ta'ala. Sendiri boleh, mau berjamaah juga boleh.
Kemudian ini stata'ta an tusalli fi kulli yawmin marratan faf'al. Kata Nabi, pesannya Nabi kepada pamannya, kalau seandainya bisa dilakuin setiap hari, ngerjain sekali, lakuin. Kemudian fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Enggak bisa setiap hari, kerjain seminggu sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Enggak bisa juga seminggu sekali, sebulan sekali. Kata Nabi SAW. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Sebulan sekali juga enggak bisa, setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Setahun sekali juga enggak bisa, seumur hidup sekali. Jadi, Masya Allah, ini tawaran dari Nabi SAW. Ya, kira-kira nih dari keluar Ramadan tahun kemarin sampai sekarang nih, ibu-ibu udah ngerjain sholat tasbih atau belum? Hah? Yang ngerjain, yang kagak. Jadi ini adalah momen yang baik ya, momentum yang baik kita orang mencari ridhonya Allah, mencari maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal 7 hari lagi. Kalau seandainya bisa dilakukan sebanyak 7 hari ini, insya Allah segala dosa-dosa kita diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kecil, yang gede, semuanya diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya usalli sunat tasbih raka'ataini adaan ataupun makmuman lillahi ta'ala. Nah setelah itu berdoa deh, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak beristighfar. Ada daripada doa-doa riwayat ya yang warid dari Nabi SAW, tapi ini hanya ringkasnya aja. Jadi ini adalah suatu hadiah ya di bulan Ramadan ataupun di akhir daurahnya kita. Mudah-mudahan kita orang bisa menjalankan sholat sunat tasbih. Dan yang terakhir pesan ibu-ibu ya, menjelang lebaran, ntar setelah lebaran ya, kalau seandainya yang bukan mahramnya kita, jangan diajak salaman ya, karena itu bukan mahram, bukan muhrim bu. Muhrim sama mahram itu beda. Muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram itu hubungan nih, ya, hubungan kekeluargaan. Nah, antum harus tahu, antumna harus tahu. Jadi mahramnya kita itu ada berapa ya? Mahram itu jumlahnya ada 18. Itu yang harus kita ketahui. Mahramnya kita. Yang pertama ya, ada mahram itu dari sisi nasab. Dari sisi nasab itu ada 7 orang. Yang pertama, kalau seandainya laki, berarti ibunya. Ini kalau karena ibu-ibu, berarti bapaknya itu adalah mahramnya. Kemudian yang kedua adalah anak laki-lakinya, itu mahram. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-lakinya, itu adalah mahramnya. Kemudian yang keempat adalah paman dari bapak, dan yang selanjutnya adalah paman dari ibu. Berapa itu jumlahnya? 5. Kemudian yang keenam adalah bintul akhi wa bintul ukhud. Ponakan bu, ponakan dari adik laki-laki ataupun kakak laki-laki ataupun adik adik laki-laki ataupun kakak laki-laki. Ponakannya ibu-ibu yang laki-laki, nah itu adalah mahramnya ibu-ibu. Ini adalah mahram dari sisi nasab. Kemudian nanti ada mahram dari sisi rodho'ah, susuan. Tahu kan susuan? Nah itu mahram dari sisi susuan itu sama. Perinciannya saudara susuan itu seperti perincian yang tadi itu, secara nasab. Nah kalau orang-orang yang mereka itu adalah mahramnya gitu ya. Jadi kalau seandainya antumna sudah hafal, nah orang-orang ataupun mereka itu boleh deh salaman sama antumna.
Tapi kalau seandainya selebihnya selain daripada mereka, jangan bersalaman, jauh aja dari jauh-jauh aja. Bukan berarti kalau seandainya kita orang nggak bersalaman, ya sama sama saudara jauhnya kita nggak hormat sama mereka, enggak gitu, nggak hormat sama mereka, enggak kayak begitu gitu. Ada cara penghormatan itu berbeda-beda. Di saat kita orang itu nggak menyentuh mereka, maka kita orang hakikatnya itu mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga mereka. Udah berapa itu, Bu? Kalau seandainya 7 tambah 7 berarti berapa? 14. Kemudian yang terakhir adalah al-musaharah, dari sisi pernikahan ataupun dari jalur pernikahan. Yang pertama adalah mertua laki-laki. Mertua laki-laki. Kalau ibu-ibu nih, mertua laki-laki, nah itu adalah mahramnya ibu-ibu. Kira-kira pada masih punya mertua apa kagak? Udah tuir-tuir begini. Ah, yeah. Alhasil mertua laki-laki itu adalah mahramnya antunna. Jadi kalau seandainya antunna punya wudu ataupun mertua laki-lakinya itu punya wudu, sentuhan kagak batal. Ingat tuh, kagak batal. Kemudian yang kedua adalah ummu zaujah bintu zaujah ataupun anak bawaan suami. Anak tiri, anak bawaan suami ya. Kemudian bapak tirinya kita. Bapak tiri itu juga adalah mahramnya kita. Dan yang terakhir adalah menantu. Menantu itu adalah mahramnya kita. Selain mereka udah, Bu, kasih kode aja salaman dari jauh-jauh. Inilah adalah suatu pelajaran kita pada hari ini ya. Karena katanya Ustadz Hilal mau bagi-bagi hadiah, mau bagi-bagi duit katanya. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa sambung lagi, belajar lagi sama-sama ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari ya, kita bisa amalkan dan bisa kita ajarkan dan terapkan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tasbih waktunya bebas. Antum mau lakuin pagi boleh, mau siang boleh, malam juga boleh. Tapi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau kasih kaifiyah, cara cara pengerjaannya. Kalau seandainya dikerjain malam, itu dikerjain 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau seandainya dikerjain waktunya siang, itu 4 rakaat 1 kali salam. Bukan berarti artinya nggak boleh kita orang kerjain 2 rakaat, boleh. Kalau seandainya antum mau ngerjain waktu siang juga ngerjain 2 rakaat juga boleh, gitu, terserah. Tapi ini adalah suatu amalan yang diajarin oleh guru-guru kita ataupun salafun saleh, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah pengarang Ratib Al-Haddad. Udah kan? Ada lagi? Ada lagi? Terakhir satu lagi dah. Ada? Nggak ada? Nggak ada? Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian Daurah Ramadan 1446 Hijriah dari minggu awal daripada bulan suci Ramadan ini sampai daripada akhir penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, yaitu kita ada 4 kali pertemuan. Ya, insya Allah minggu depan yang mau daurah silahkan sendiri. Karena udah lebaran. Ya. Yang mau depan datang silahkan dah. Ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari awal daurah kita sampai minggu terakhir ini bisa menjadi bekal kita, bekal di diri kita maupun bekal di saudara kita atau anak-anak kita nanti. Dan pribadi saya sebagai ketua pelaksana daurah Ramadan yang pertama ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada daurah Ramadan pada tahun ini. Semoga kehadiran ibu-ibu sekalian juga dari awal sampai saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik kita semua, seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya sebagai ketua pelaksana daurah Ramadan pada tahun ini mengucapkan juga beribu-ribu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dari tempat, dari penerimaan, apapun itu yang bersangkut paut dengan acara daurah Ramadan pada tahun ini. Saya sekali lagi perwakilan atas pembina yayasan Yayasan Sirul Ilmi mengucapkan ribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan kembali bertemu di tahun depan, yaitu tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur khususnya, agar kita bisa menemukan bulan Ramadan dan beribadah di dalam bulan suci Ramadan lagi tahun depan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti setelah pembagian ini ya mungkin ada sedikit dari oleh-oleh yayasan. Semoga ini bisa menjadi semangatnya lagi, tambah buat ibadah, buat belajar lagi. Insyaallah kita mengadakan daurah Ramadan kembali tahun yang akan datang. Ya, yang nama-namanya nanti dipanggil mungkin bisa maju, sekalian kita langsung take picture. Asik. Sekalian kita ngambil foto ya. Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Diri, silakan. Ntar kita langsung foto sekalian. Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Ya. Ya. Ibu Mailani Permatasari. Ya. Ibu Neneng Kurniasih. Ibu Neneng. Ibu Siti Maidah. Nah, kan kalau gini nama asli ketahuan tuh. Ya. Amin. Ibu Rohani. Ibu Rohani. Ibu Rohani. Ibu Hajah Nur Asia. Ini ya, Umi udah. Ya.
Ibu Hibziah nanti aja di akhir. Ini siapa nih? Ini siapa ya? Ibu Salbiah. Salbiah. Ibu Salbiah. Ibu Salbiah. Ibu Hajah Hamdah. Masih banyak Bu Haji. Ibu Titi. Ibu Titi mana Ibu Titi? Ibu Titi. Ya. Ibu Hikmah. Ini nggak ada nih, nggak ada. Ya. Ibu Fenty Estiana. Ayo bisa ditemenin. Ibu namanya siapa? Ibunya? Nah. Ibu Asih Mungfati. Mungfati. Umi Nuryani. Nah, ini. Ibu Sarni. Nih, aturin ya. Barisin ya. Ibu Tatina Arotin. Paling belakang paling seru. Ibu Humayah. Ya. Ibu Maisaroh. Ibu Sumyati Lutfia. Bener gak ada sini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Daurah Ramadan angkatan pertama Yayasan Sirul Ilmi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.